Nama saya Tirsa Ranteh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Security Breach and Organization Response Strategy Exploring Consumer Threat and Coping Appraisal. Artikel ini terbit di International Journal of Information Management tahun 2002. Untuk latar belakangnya, saat ini terdapat pelanggaran keamanan, yaitu pengungkapan informasi rahasia atau data sensitif privasi yang menyebabkan kerugian bagi konsumen maupun organisasi. Nah, saat ini terdapat tren penelitian information management. Tren ini mencakup terkait privasi dan keamanan, dan terdapat peningkatan penelitian terkait pemulihan atau pengendalian karena pelanggaran tersebut. Nah, ini melibatkan perilaku coping. Jadi coping itu merupakan penilaian ancaman atau respon seseorang terhadap suatu permasalahan privasi yang muncul. Untuk setiap pelanggaran keamanan tersebut, organisasi akan merespon terkait masalah privasi dan keamanan. Nah, konsumen ini akan bereaksi terhadap pelanggaran privasi tersebut dan melakukan penilaian terkait peristiwa pelanggaran keamanan itu sendiri. Akan tetapi, di penelitian sebelumnya itu, integrasi tersebut belum diteorikan, meskipun memiliki kepentingan konseptual dan praktisi dalam pelanggaran keamanan terkait TI. Nah, untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian tersebut bertujuan untuk menyelidiki bagaimana strategi respon organisasi pasca pelanggaran dan insiden pelanggaran tersebut secara bersama-sama mempengaruhi ancaman terhadap konsumen dan penilaian terhadap cara mengatasi ancaman tersebut, serta reaksi konsumen yang akan mempengaruhi niat mereka untuk melakukan transaksi ulang. Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa pelanggaran. Yang pertama ada DOS atau kegagalan layanan. Jadi dalam serangan DOS ini pihak tertentu ini mengirimkan permintaan informasi dalam jumlah besar ke server web organisasi target. Nah, yang berikutnya itu ada virus attack, yaitu pihak yang melakukan akses tidak sah ini menyerang program host melalui suatu program saat program dijalankan. Nah, yang berikutnya itu terkait dengan threat of information ini, yaitu individu yang tidak berwenang ini mendapatkan akses ke data pelanggan. Nah, untuk respon terhadap strategi pasca pelanggaran tersebut, beberapa penelitian mengadopsi lensa keadilan. Jadi, lensa tersebut berpendapat bahwa respon organisasi ini pasca pelanggaran ini dapat memulihkan kegagalan layanan. Terus yang kedua ini, respon tersebut efektif membantu konsumen mengurangi disonansi kognitif, dan kompensasi ini dapat dijadikan sebagai alat pemulihan pasca pelanggaran. Dalam penelitian tersebut menggunakan teori protective motivation theory. Jadi PMT ini berteori bahwa proses kognitif dan perilaku individu untuk mengelola ancaman. Jadi model ini terdiri dari dua proses kognitif. Yang pertama itu penilaian ancaman dan penilaian penanggulangan. Jadi yang pertama, proses penilaian ancaman ini menekankan bahwa persepsi ancaman dan keinginan untuk menghindari potensi kerugian ini terkait dengan ancaman tersebut memicu motivasi untuk memperoleh perlindungan dari organisasi. Terus yang berikutnya, penanggulangan ini mengacu pada penilaian individu atas mekanisme penanggulangan yang
tersedia terhadap ancaman. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengembangkan 10 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, terdapat hubungan negatif antara evaluasi resiko konsumen terhadap merchant online yang mengalami pelanggaran keamanan dan niat mereka untuk bertransaksi ulang pada merchant tersebut ketika privasinya dilanggar. Untuk hipotesis sebelumnya, lebih jelasnya bisa dilihat di gambar 1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut, jadi penelitian tersebut menggunakan survei berbasis sketsa. Jadi peneliti menggunakan contoh dari database databridgetoday.com dan literatur untuk merancang sketsa. Jadi terdapat 3 pelanggaran keamanan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada denial of service, ada virus attack, dan threat of information. Jadi kelima organization response tersebut meliputi strategi defensif, moderat, akomodatif, dan pembaruan. Nah, dari penelitian tersebut, peneliti menggunakan Amazon Mechanical Turk ini untuk mengumpulkan data empiris pada bulan Juni dan Juli 2001. Surveinya dilakukan di Amerika Serikat dengan sampel 573 tanggapan. Nah, peneliti ini menggunakan analisis SEM untuk analisis datanya. Hasil penelitiannya, hasilnya menunjukkan bahwa perceived severity respon efikasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat untuk bertransaksi ulang atau hipotesis H1, H2, dan H3-nya diterima. Nah, untuk variabel kontrol ada respon cost, self-efficacy, demografi variabel. Ini tidak berpengaruh signifikan terhadap intention to retransaksi. Nah, untuk pelanggaran keamanan atau security breach ini berpengaruh positif terhadap resiko yang dirasakan atau perceived risk dan severity, tetapi untuk respon efikasinya ini tidak signifikan sehingga H4A dan H4B ini terdukung, sedangkan H4C ini tidak terdukung. Nah, untuk organisasi respon ini mempengaruhi persepsi resiko konsumen, dan untuk H5 dan H5A dan H5C ini diterima, sedangkan untuk H5B ini untuk tingkat dari respon tersebut tidak terdukung. Hasilnya dalam teori protective motivation theory ini, perceived risk, severity, respon efikasi ini diidentifikasi sebagai faktor penentu utama yang berpengaruh terhadap ancaman keamanan konsumen dan proses penilaian penanggulangannya. Nah, sedangkan untuk biaya respon dan efikasi ini bukanlah fokus konsumen dalam bereaksi terhadap pelanggaran keamanan tersebut. Di situ juga disebutkan bahwa 6 dimensi resiko ini yang diidentifikasi. Untuk resiko finansial dan resiko privasi ini berpengaruh paling besar dalam menentukan niat konsumen. Sedangkan untuk dalam konteks belanja online ini, privasi dan konsekuensi finansial ini mempunyai 2 kekhawatiran utama yang menghalangi konsumen untuk kembali berbelanja. Mengenai pelanggaran keamanan ini, organization response strategi dan corporate reputation ini, pengumuman pelanggaran ini keamanan saja ini memang meningkatkan kekhawatiran konsumen akan konsekuensi seperti finansial dan privasi. Jadi sebuah organisasi ini dapat memilih antara strategi tanpa respon, defensif, moderat, akomodatif, atau pembaruan dari citra perusahaan tersebut ketika organization respon strategi ini
lebih protektif. Sedangkan persepsi risiko konsumen ini dapat dikurangi dengan strategi tersebut. Nah, pengumuman mengenai security breach ini mungkin telah menimbulkan beberapa dampak tambahan. Akan tetapi penting untuk mengingat seberapa serius resiko keamanan tersebut. Nah, untuk reputasi perusahaan ini berdasarkan kinerja historis dari pengalaman perusahaan sebelumnya ini berperan dalam memitigasi resiko dan berfungsi sebagai mekanisme sebagai sinyal kepada konsumen ketika organisasi dihadapkan pada pelanggaran privasi atau keamanan. Untuk kesimpulannya, penelitian tersebut menyoroti hubungan antara pelanggaran keamanan, organisasi respon sistem, dan reputasi perusahaan, ancaman keamanan konsumen, dan penilaian penanggulangannya, serta niat konsumen untuk bertransaksi kembali pada online merchant yang mengalami pelanggaran keamanan privasi. Di situ juga disebutkan bahwa keamanan dan privasi data ini merupakan perhatian utama bagi konsumen dan organisasi. Jadi pada saat konsumen bertransaksi itu mereka berbagi data dalam transaksi online tersebut. Jadi konsumen ini bergantung pada penyimpanan data cloud. Terus muncul kekhawatiran akan potensi pelanggaran privasi dan konsumen berharap terdapat perlindungan data dari organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi penelitian tersebut merupakan salah satu penelitian yang memperluas teori PMT ini dalam konteks pelanggaran privasi. Jadi konseptualisasi pelanggaran ini dan organisasi respon sistem ini serta perspektif prinsipal dan agen dalam penelitian tersebut ini memberikan peneliti konseptual untuk menyelidiki lebih lanjut terkait teori PMT ini dan faktor-faktor penentunya. Nah, terkait implikasi penelitian tersebut untuk konsumen, jadi temuan peneliti menunjukkan bahwa resiko ini muncul ketika data pribadi ini dicuri selama pelanggaran keamanan bersamaan dengan kekhawatiran dari efek yang akan ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Nah, untuk bagi praktisinya ini mungkin upaya legislatif terkait pengumuman pelanggaran keamanan ini menjadi semakin penting. Untuk keterbatasan dalam penelitian tersebut, jadi penelitian tersebut menggunakan survei cross-section. Jadi disarankan untuk penelitian selanjutnya itu menggunakan kombinasi antara catatan transaksi atau data objektif dan data subjektif untuk meneliti perbedaan perilaku konsumen sebelum dan sesudah pelanggaran privasi tersebut. Nah, peneliti juga mengatakan bahwa penelitian tersebut berfokus di Amerika Serikat sehingga peneliti dapat melakukan penelitian di negara lain. Nah, dalam penelitian tersebut, peneliti juga menggunakan pendekatan berbasis sketsa yang memiliki kelemahan. Jadi, para peserta ini mungkin memberikan respon yang berbeda ketika diperhadapkan pada konteks sketsa bukan dengan konteks yang nyata. Nah, penelitian selanjutnya juga ini dapat meneliti pelanggaran privasi atau keamanan lainnya, selain yang disebutkan dalam penelitian tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.